Sejarah akan memperlihatkan dua jalan yang berbeda. Satu, jalan ke atas, saat sebagian orang berusaha menjalin hubungan dengan Tuhan, dan satu jalan lagi, yaitu jalan ke bawah yang ditempuh oleh orang-orang yang menolaknya. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal. Dalam pembelajaran kita yang telah lalu, kita sampai pada bab keempat, Kitab Kejadian. Kitab pertama dalam Alkitab. Setelah dosa Adam dan Hawa di Taman Eden dimulai dalam umat manusia, keadaan mulai memburuk. Di bagian pertama bab ini, kita sudah melihat Kain membunuh saudaranya, Habel, hanya karena Tuhan menerima persembahan Habel dan tidak menerima persembahan Kain. Nah, saat ini kita akan melihat paruh kedua dalam bab ini, dan Pak Yohanes akan menyampaikan tema spiral ke bawah. Saudara, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saudara pada kesempatan yang indah ini. Kita ada di program Jalan 66. Tentunya kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Tuhan karena firman Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita dan akan menuntun kita berjalan dalam kehendak-Nya. Nah, saat kesempatan yang baik ini, saya mengajak saudara untuk kembali membuka Kejadian pasal yang keempat. Silakan buka Alkitab, baik elektronik maupun cetakan. Kejadian pasal 4 dari ayat 17. Di bagian ini, kita melihat kemerosotan dalam kondisi manusia yang berdosa. Kita paham setelah Adam jatuh dalam dosa, kita lihat juga bagaimana Kain membunuh saudaranya, dan kitab suci mengajak kita untuk mencermati apa yang terjadi pada Kain setelahnya. Kitab Kejadian pasal 4 ini tidak memberitahu kepada kita terkait dengan rentang waktu, kapan itu terjadi, atau berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap bagian. Tetapi detailnya sebenarnya memberikan poin-poin penting yang patut kita pertimbangkan. Nah, mari kita mulai dari ayat 17 dan kita akan membacanya. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Enoh. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Enoh menurut nama anaknya. Nah, saudara, kita tahu bahwa waktu yang cukup lama telah berlalu antara ayat 16 dan 17. Kain, setelah dia melarikan diri dari hadirat Tuhan, kita tahu dia tinggal di tanah Nod, itu ada di sebelah timur Taman Eden. Kini dia membangun sebuah kota. Nah, penggunaan kata kota mungkin bagi kita membingungkan, karena jelas tidak merujuk pada kota metropolitan, ya seperti Jakarta atau seperti New York ya. Nah, kota mungkin hanya berarti sekelompok bangunan tempat keluarga berkumpul untuk bertahan hidup bersama. Kain juga menikah selama masa ini dan kita bahkan tidak tahu nama istrinya. Namun anak-anaknya lahir dan pasal ini berlanjut dengan silsilah Kain yang dimulai dengan putranya yang bernama Enoh. Ayat 18, bagi Enoh lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lameh. Lameh mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Juga melahirkan anak yakni Tubal, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naama. Saudara, kita lihat di sini ya, ada sebuah gambaran masyarakat yang terus berkembang, di mana setiap pribadi menjalani berbagai karir berdasarkan talenta dan bakat mereka yang berbeda. Diberi penjelasan Yabal adalah seorang pengembara dan pengembala. Saudaranya Yubal
mungkin adalah musisi pertama. Tubal Kain mungkin adalah pandai besi dan pekerja logam pertama. Dan seiring berkembangnya masyarakat pada waktu itu, begitu juga kita lihat perkembangan pekerjaan dan karier, di mana tidak pernah terlalu banyak petani, tidak pernah terlalu banyak musisi, tidak pernah terlalu banyak pekerja logam, karena nggak ada dua orang yang sama. Dan syukurlah ya untuk itu kalau sama mereka bisa bersaing pada waktu itu ya. Namun ketika kita sampai pada keturunan yang bernama Lameh, sebuah situasi berkembang. Rupanya ia terlibat perkelahian dengan seseorang di suatu tempat. Dan kita nggak tahu detailnya kenapa itu terjadi. Tetapi ia telah membunuh orang yang sedang berkelahi dengannya. Maka ia pulang setelah kejadian itu dan menyapa kedua istrinya. Kita perhatikan ayat 23. Berkatalah Lameh kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lameh. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Wow. Inilah kebangkitan dari apa yang kita sebut sebagai etika situasional. Setelah dosa masuk di Taman Eden, kita melihat Kain, anak sulung, membunuh saudaranya, dan kini keturunannya yang bernama Lamek berkelahi dan membunuh seseorang karena telah memukulnya. Alih-alih dia merasa bersalah, Lamek justru merasa benar, bahkan menyombongkannya. Ia berpikir jika Tuhan melindungi Kain dari pembalasan setelah ia membunuh Habel, maka Lamek seharusnya lebih dilindungi lagi karena ia bertindak untuk membela diri. Saudara, lihat, seperti yang dikatakan ular kepada Hawa di Taman Eden, kamu akan menjadi Allah yang mengetahui apa yang baik dan yang jahat. Lamek mengambil alih hak untuk memutuskan sendiri apa yang baik dan apa yang buruk. Ia mengatakan bahwa ia dibenarkan menjadi orang yang membunuh dan mengambil nyawa pemuda. Karena ia diserang, saya akan diserang, jadi saya bisa bunuh. Dan sejujurnya saudara, seorang pria seharusnya memiliki hak untuk membela diri jika diserang. Dan kita tidak semua tahu bagaimana keadaan perkelahian pada saat itu. Namun meskipun demikian, kita mulai melihat adanya kemerosotan etika. Kita jelas tidak melihat dunia yang lebih damai dan penuh kasih. Kita melihat satu keadaan yang merosot. Manusia bukannya semakin baik. Rupanya pembunuh ini dibenarkan di mata si pembunuh. Dan umat manusia sekarang berada dalam masalah yang semakin runyam. Mari kita lihat ayat 25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Saudara, saya percaya garis keturunan Set berarti bahwa ia adalah luhur semua orang yang memanggil nama Tuhan. Jika garis keturunan Kain menuntun pada kejahatan, tetapi keturunan Set menuntun orang pada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, mari kita lihat kembali apa yang saja kita baru saja baca ya. Kitab Kejadian menceritakan bahwa Kain akhirnya menikah dan memiliki seorang putra bernama Enoh. Dan Kain mendirikan sebuah kota dan menamainya menurut nama putranya. Nah, yang kita lihat di sini, Kain semakin terpuruk. Ia semakin menjauh dari Tuhan. Dan inilah esensi dosa. Dengan bangga ingin membangun dunianya sendiri, dengan caranya sendiri, tanpa melibatkan Tuhan. Dan seperti ayah, seperti anak, seluruh garis keturunan Kain mengalami yang disebut dengan kemerosotan. Akhirnya kita sampai pada Lamek, generasi ke-7 dalam garis keturunan Kain, yang semakin jauh dari Tuhan dan tidak ragu membunuh manusia. Nah, sebagai catatan tambahan saudara, secara teknis ini Lamek adalah bigamis pertama. Ia memiliki lebih dari satu istri pada saat yang bersamaan. Yesus menyatakan beberapa kali bahwa sejak awal
ketika Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, Ia bermaksud agar mereka menjadi satu laki-laki dan satu perempuan selama mereka hidup. Saya tahu banyak orang yang pernah bercerai ya, dan belas kasihan dapat ditunjukkan kepada mereka karena kita nggak bisa kembali ya dan memperbaiki dosa serta kesalahan. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengakui kegagalan kita dan berkomitmen dengan pertolongan Tuhan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun, untuk tujuan pengajaran, kita harus memberi tahu generasi mendatang bahwa perceraian bukanlah cara yang Tuhan kehendaki ketika Ia menciptakan Adam dan Hawa. Selanjutnya, Lamek di sini memiliki 3 putra yang dilahirkan oleh kedua istrinya. Putra pertama adalah Jabal yang memulai usaha peternakan sapi. Kemudian, kita memiliki putra berikutnya Yubal, dan di sini kita melihat awal mula ekspresi artistik, khususnya musik. Dan setelah itu Zilah melahirkan Tubal Kain yang bekerja di bidang logam. Jadi kehidupan normal dengan segala macam industri dan minatnya sepanjang sejarah ditandai oleh dosa para leluhur. Dan apa yang disebut umat manusia sebagai kemajuan dapat terbukti menjadi spiral ke bawah. Sepanjang sejarah ditandai oleh dosa para leluhur. Dan apa yang disebut umat manusia sebagai kemajuan dapat terbukti menjadi spiral ke bawah dimanapun ternyata Tuhan diabaikan. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Kitab Kejadian pasal yang keempat tentang Kain dan keturunannya. Saatnya saya dapat mengajukan pertanyaan kepada guru kita yaitu Pak Yohanes. Dalam kisah ini, Pak Yohanes, ketika dikatakan Kain membangun sebuah kota, menurut Bapak apa yang ada dalam pikirannya? Iya, apa kira-kira yang dipikirkan ketika kita bicara membangun sebuah kota? Ya, saya pikir ini wajar ya. Manusia cenderung melarikan diri dari kenyataan yang menyakitkan dan mencoba membangun kenyataan baru yang dibentuk sesuai dengan keinginan dan hasrat mereka. Ya, banyak dari kita hidup di dunia mimpi tentang kehidupan di mana segalanya berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kita tidak bisa hidup seperti itu ya. Dalam halusinasi nggak bisa. Kita harus menjalani dunia yang sebenarnya. Kain, alih-alih dia mendengarkan berita Tuhan, dia malah membunuh Habel. Alih-alih bertobat, ia malah menghardik Tuhan dan melarikan diri, kemudian membangun dunia kecilnya sendiri, seperti mau sendiri begitu ya, tidak mau diganggu. Mari kita ciptakan kota kita sendiri, dunia buatan kita sendiri di mana kita nggak perlu lagi diganggu oleh Tuhan. Kain telah membunuh saudaranya, dan itu cukup buruk. Tetapi sekarang kita punya Lamek, saudara, beberapa generasi kemudian, yang tak hanya membunuh seseorang, tetapi juga dengan bangga merayakannya. Ia terdengar bangga dengan perbuatannya. Dan seperti yang terlihat, apabila dosa tidak ditangani oleh para pendiri negara, dosa tentu akan diwariskan ke generasi mendatang. Benar ya. Ada yang namanya kutukan turun-temurun. Kita mungkin pernah ingat itu ya. Jadi ketika pemimpin yang terdahulu melakukan dosa itu akan terus-menerus akan terjadi pada generasi-generasi selanjutnya. Nah, dalam kitab Keluaran dikatakan bahwa Tuhan menghukum anak-anak atas dosa ayah mereka hingga generasi ketiga dan keempat. Ini adalah spiral ke bawah. Kekerasan, amoralitas, bigami, poligami. Namun kutukan turun-temurun itu dapat dipatahkan ketika salah satu keturunannya memutuskan untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ia mendatangkan kebaikan Tuhan atas dirinya sendiri. Ia bahkan akan menjangkau anak-anaknya. Bagaimana Lamek tahu apa yang dikatakan Tuhan kepada Kain beberapa generasi sebelumnya? Ya, saya rasa itu pasti diwariskan ya melalui tradisi lisan. Jadi dari cerita ke cerita, ya bayangkan api unggun di malam hari, tempat orang-orang desa duduk bersama dan berbagi ngobrol sambil makan kacang. Kemudian mereka menceritakan bagian-bagian penting dalam sejarah kehidupan mereka yang tidak ada hilangnya. Ini adalah salah satu cara generasi muda mempelajari pelajaran dari leluhur mereka. Baik kebaikan
yang harus dipertahankan maupun kesalahan yang harus dihindari. Nah, kita lihat tampaknya Lamek adalah seorang teolog modern yang memutarbalikan firman Tuhan demi keuntungannya sendiri. Ini seperti apa ya? Dia tahu kebenaran tapi membelokkannya. Kain mengeluh, "Hukumanku lebih berat dari yang bisa aku tanggung. Mereka akan mencoba membunuhku." Kayak playing victim ya. Tuhan memberi tanda pada Kain yang merupakan peringatan bagi siapapun yang mencoba membunuh Kain. Jadi pada dasarnya Lamek berkata jika Tuhan berbuat baik kepada Kain dan memberi tanda padanya agar ia tidak menanggung pembalasan atas kejahatannya, ya maka aku akan lebih terlindungi lagi karena aku bertindak untuk membela diri. Kira-kira begitu. Jadi selalu cari pembenaran begitu ya. Mungkin cari ayat-ayat kitab suci, oh ini kira-kira menguntungkan saya. Mungkin seperti itu yang dilakukan oleh Lamek. Ya, jadi Lamek mampu mengubah maksud asli dari apa yang dikatakan Tuhan kepada Kain. Ya, seperti itulah Pak Oti ya. Bahkan manusia memutarbalikkan apa yang Alkitab katakan untuk membenarkan perilaku jahat mereka. Itu yang saya katakan tadi sebagai bagian dari spiral kemerosotan yang terus ke bawah. Karena ketika kita menolak otoritas firman Tuhan, masyarakat akan terpuruk. Namun ingat ya, selalu ada harapan di dalam Tuhan. Kita bisa memperbaiki jalan hidup kita. Dan kita melihat penyediaan harapan itu dari Tuhan dalam kelahiran Set yang diberi kepada Adam dan Hawa sebagai pengganti Habel. Dan jika kita mengikuti garis keturunan Set, garis keturunannya akan berada di antara mereka yang berseru kepada nama Tuhan dan membantu mewujudkan obat bagi dosa itu. Maka sejarah akan menunjukkan dua jalan yang berbeda. Jalan ke atas ketika beberapa orang mengejar hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan jalan lainnya yaitu spiral ke bawah bagi mereka yang menolaknya. Tuhan selalu menyediakan obat bagi dosa jika manusia bersedia datang dan meminum obat tersebut. Nah, inilah satu pertanyaan yang muncul karena saat itu jumlah manusia di dunia sangat sedikit. Jadi, bagaimana Kain bisa mendapatkan seorang pengantin? Iya, ini pertanyaan yang bagus ya. Karena mungkin tampak tidak banyak orang pada masa itu pikiran kita. Nah, kita punya beberapa petunjuk, misalnya dalam Kejadian 5, kita akan menemukan bahwa Adam dan Hawa hidup ratusan tahun dan memiliki putra dan putri lainnya. Ya, kita harus ingat dengan orang-orang yang hidup ratusan tahun, seperti yang terjadi sebelum air bah. Orang sehat yang hidup ratusan tahun dapat memiliki banyak anak. Jadi kemungkinan besar populasi pada zaman Kain lebih besar daripada yang kita duga. Ini kan pikiran kita. Tetapi kita tahu usianya begitu panjang dan anaknya juga begitu banyak. Yang berikut Pak Yones, apakah menurut Bapak Tuhan itu anti kemajuan? Maksudnya, apakah dia menentang manusia membangun kota untuk dirinya sendiri? Tentu tidak Pak Oti ya. Manusia dianugerahkan kecerdasan oleh Tuhan dan kecerdasan ini mencakup pemecahan masalah. Dan manusia adalah makhluk sosial sehingga kita membangun masyarakat bersama dengan orang lain. Nah, masalahnya itu bukan terletak pada kemajuan sebenarnya. Masalahnya adalah kemajuan yang terlepas dari bimbingan Tuhan. Dosa telah merusak motivasi kita dan terkadang kita dikuasai oleh emosi. Seperti apa? Cemburu, marah, serakah. Dan ini justru menghambat kemajuan apapun yang mungkin kita capai. Jadi Tuhan tidak menentang kemajuan. Tetapi marilah kita berdoa agar kemajuan tersebut akan mengarah pada kehendaknya yang terjadi di bumi ini. Bukan kehendak kita, manusia yang berdosa ini. Dan kita juga melihat Pak Yones, ekspresi yang artistik dengan jubal sang musisi. Dari apa yang kita ketahui, industri hiburan modern mengandung banyak korupsi. Nah, apakah menurut Bapak seni pada dasarnya salah? Ya, ini kan ekspresi seni ya. Ini sebenarnya seni itu netral sebenarnya. Seperti sains atau uang, itu kan sebenarnya netral ya.
Tidak ada yang baik atau buruk dalam subjeknya. Semuanya tergantung pada niat baik atau buruk orang yang menggunakannya. Ya, ini beberapa teolog berpendapat bahwa kita nggak boleh terlibat dalam seni. Wah, itu dosa. Karena salah satu dari 10 perintah Allah melarang kita membuat sesuatu yang menyerupai apapun di langit atau di bumi untuk disembah. Dan beberapa pelukis dan pematung pada masa Renaissance menggambarkan hal-hal yang vulgar seperti ketelanjangan. Masalahnya bukan pada seni, drama, film, musik, dan bentuk ekspresi lainnya. Masalahnya itu terletak dalam hati sang seniman. Orang yang baik hati menghasilkan karya seni yang baik. Banyak pelukis terkenal juga menggambarkan kisah-kisah Alkitab. Apakah kita siap menyebut Michelangelo seorang bidah karena ia melukis langit-langit kapel Sistina yang menggambarkan penciptaan? Ukiran batu Maria yang menggendong tubuh Yesus saat ia diturunkan dari salib? Para penulis himne adalah musisi baik hati yang menghasilkan musik yang memuliakan Tuhan. Bahkan saat ini pun ada seniman yang berdedikasi untuk menghasilkan karya berkualitas yang memuliakan Tuhan dan mendekatkan pikiran serta hati kita kepada Tuhan. Bayangkan radio ya. Radio adalah media netral yang bisa digunakan untuk mendengarkan program misalnya Jalan 66. Atau bisa juga digunakan untuk hal yang jahat. Namun beberapa hal yang disiarkan di media saat ini sungguh menyedihkan sebenarnya. Semuanya itu bermuara pada hati sang seniman. Dan juga karena kita hidup di dunia yang penuh dengan segala macam ekspresi seni yang korup, kita masing-masing harus menjadi penjaga diri kita sendiri atas apa yang kita dengar dan atas apa yang kita lihat dengan mata kita. Dan kita harus mengajari anak-anak kita untuk mengembangkan standar-standar ini dalam hati mereka sendiri seiring mereka bertumbuh dewasa. Kalau begitu, apakah salah kalau memajang gambar Yesus di dinding rumah begitu? Ya, saya bilang tidak ya. Asalkan Anda tidak berdoa kepada gambar, ya lihat seni religius itu ya, bersiko menjadi berhala, objek yang disembah orang. Tapi jujur saja ya, apapun bisa menjadi berhala jika kita menyembah objeknya. Alih-alih Tuhan yang tak terlihat, Yesus berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Orang-orang menyembah harta benda, mobil, kapal, atau mungkin status sosial mereka, sambil mereka nggak sadar mereka sudah mengabaikan Tuhan. Padahal masalahnya selalu ada di mana? Di hati manusia. Bukan pada objek yang disembah. Oke, sekarang poligami. Lamek punya 2 istri. Dan sepanjang sejarah Israel, kita punya Yakub dengan 2 istri. Daud punya setidaknya 8. Dan Salomo yang bijak punya 700 istri dan 300 lir. Cukup sulit untuk berkhotbah menentang bigami ketika begitu banyak patriark Perjanjian Lama memiliki banyak istri. Nah, apakah Tuhan menyetujui akan hal ini? Ya tentu tidak ya. Dia tidak menyetujuinya. Dia mengabaikannya untuk sementara waktu. Ada perbedaan besar yang harus kita pahami. Rasul Paulus berkhotbah di Athena bahwa Allah tidak memandang zaman kebodohan. Tetapi sekarang ia memberitakan kepada semua orang di mana-mana bahwa mereka harus bertobat. Ia berkata Allah menoleransi penyembah berhala dan poligamimu untuk sementara waktu. Seperti seolah ya silakan aja. Tapi sekarang Allah menuntut hal-hal yang lebih baik dari kita. Allah pada masanya seperti membiarkan orang poligami hingga kedatangan dan penyataan Kristus Yesus. Dan ini sebenarnya kita lihat bagaimana Yesus mengkoreksi pandangan orang Farisi yang menyimpang. Mengingatkan mereka bahwa sejak awal Allah tidak menghendaki perceraian dan melarang perzinahan. Dan Paulus menetapkan persyaratan ketat bagi para pemimpin gereja untuk menjadi suami dari 1 istri saja. Karena mereka yang dihormati sebagai pejabat gereja harus memberikan teladan yang baik. Ingat ya, Allah menciptakan Adam dan Hawa. Bukan Adam dan banyak Hawa. Ya, saat ini manusia memiliki pandangan yang sangat liberal. Yang dikaitkan dengan pernikahan, perceraian, bigami, serta poligami. Ini dipraktekkan secara luas di masyarakat umum saat ini. Namun harus diingat ini bukan kehendak Tuhan.
Dan banyak pria dengan banyak istri dapat bersaksi tentang masalah-masalah tersebut. Banyak anak menderita. Kita lihat Efesus 5 memberitahu kita bahwa pernikahan adalah model hubungan antara Kristus dengan gereja, mempelainya. Dan Kristus memiliki satu mempelai wanita, bukan banyak. Baiklah Pak Yones, lalu bagaimana kita bisa merangkum paruh terakhir kitab Kejadian pada pasal yang keempat ini? Ya, tema hari ini adalah spiral ke bawah. Karena dosa, ketika dibiarkan terus berlanjut tanpa pertobatan, menciptakan konsekuensi yang tidak pernah diinginkan. Dan masyarakat tampaknya tidak pernah membaik, malah selalu memburuk. Bagaimana mungkin kita membayangkan bahwa kesalahan Kain akan menyebabkan lahirnya peradaban yang sepenuhnya anti Tuhan, yang ditandai dengan gaya hidup bermasalah, kekerasan, dan bahkan pembunuhan. Dan kota Kain melambangkan roh pemberontak yang selalu menuntun umat manusia untuk tidak menyembah Tuhan, untuk membayangkan sebuah dunia baru tanpa Tuhan. Orang berdosa mungkin berdalih, ini hidupku, aku tidak menyakiti siapapun, saya juga nggak ganggu siapapun. Namun dosa-dosa kita tidak pernah bersifat pribadi. Dosa-dosa itu selalu mempengaruhi orang lain. Dan kita perlu mulai mempertimbangkannya saat kita membuat pilihan dalam hidup ini. Saudara, bahkan ketika garis keturunan Kain menimbulkan malapetaka, kita harus ingat, Tuhan memberikan set kepada Adam dan Hawa, yang silsilahnya kelak akan menghasilkan garis keturunan lain yang mengarah kepada Kristus. Puji Tuhan untuk semua karyanya. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yones. Dan kita baru saja mempelajari Kejadian pasal yang keempat, bagian yang kedua. Dan tentu berharap agar kita dapat bertemu pada episode berikutnya. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.